maghrib kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Baik, kita lanjut di hadis nomor 9. Mohon maaf 1 bulan yang lalu tidak bisa hadir karena ke Blitar, ada ke Blitar. Tapi ke Blitarnya itu bukan karena pengen ngadu ilmu sama Samsudin, bukan. Tapi karena ada keperluan dakwah di sana juga. Baik. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama asli daripada Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu adalah kunyah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu seringkali memberikan kunyah kepada sahabat-sahabat yang kunyahnya itu berdasarkan pada kelebihan yang dimiliki oleh sahabat. Kunyah yang biasanya dipakai oleh orang Arab itu di depannya dikasih abu. Kalau jenengan itu punya Ahmad, maka kunyahnya menjadi Abu Ahmad, begitu. Kalau jenengan ibu-ibu, maka punya anak Ahmad, maka menjadi Ummu Ahmad. Itu kunyah yang biasanya dipakai oleh orang Arab. Lah Abdurrahman bin Sakhar ini termasuk orang yang penyayang sama binatang, ya, penyayang binatang. Yang dia sayang diantaranya adalah kucing. Ada kucing yang sudah dalam bahasa kita ya wis nggak terurus dan sebagainya. Maka Abu Hurairah itu punya inisiatif kucing itu diambil, dirawat sampai sembuh dan sehat. Maka Nabi memberikan dia kunyah dengan Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir dari Hirratun. Kalau kucing kecil berarti Hurairatun. Jadi kebetulan yang diambil adalah kucing kecil. Hirratun itu kucing, kalau Hurairatun berarti kucing kecil. Nah itu ya. Maka ini menunjukkan daripada Abu Hurairah yang punya kelebihan di dalam menyayangi binatang itu. Kalau jenengan menyayangi binatang, namanya kucing bisa jadi disebut dengan Abu Hirratin atau Abu Hurairah. Baik, Abu Hurairah itu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku telah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sabdanya begini, "Manahaitukum anhu," apa-apa yang aku telah larang kepada kalian semua, maka ya fajtanibuhu, maka jauhilah apa yang aku larang itu. Ini hubungannya juga dengan keimanan kita kepada Rasul. Jenengan pernah memahami, memikirkan apa sih makna syahadat itu? Jadi kita kan sudah bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada syahadatun ilah dan ada syahadatul rasul. Namanya syahadat itu kan sebuah bentuk persaksian yang tidak hanya sekedar di mulut. Tidak hanya sekedar di mulut. Jadi ibaratnya kalau umpamanya ada kertas, jenengan punya pulpen, kemudian jenengan menulis dan kemudian ada hasil tulisan. Seharusnya yang namanya syahadat itu ya include semuanya terlakukan. Jenengan tidak hanya bisa mengatakan aku tak nulis ya, aku tak nulis, itu hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Jenengan ambil kertas, jenengan ambil pulpen, jenengan mulai menulis dan ada hasil nulis. Itulah sebenarnya syahadat. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Meskipun dia tidak diucapkan, tapi ranahnya itu ada ikrar, ada tasdik, ada amalun. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ini, apa-apa yang telah aku larang untuk kalian ya jauhi. Kalau memang syahadat jenengan betul, kalau memang syahadat kita betul, tidak hanya sekedar ikrar, kita akan jauhi apa itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, maka itu juga tanda sebagai keimanan orang. Ini kita kan pernah dengar, pernah baca ayatnya bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian itu memang mencintai Allah, ya fattabi'uni, ya maka ikuti aku. Maka begini loh Pak, beragama itu sebenarnya simpel. Beragama itu ya manut. Inti daripada tauhid, inti daripada manhaj Islam itu manut. Apa yang dilarang ya wis tinggalkan, apa yang diperintah dilakoni. Cuma itu saja sebenarnya Islam. Sebenarnya kan simpel lah Islam. Yang bikin Islam susah itu kan orangnya. Hadis ini berkenaan dengan disebutkan oleh Abu Hurairah tentang Rasulullah SAW itu khutbah. Pas ketika Rasulullah SAW khutbah itu, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas qad farada al-hajja alaikum fahajju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Loh ini loh. Jadi Rasulullah mengatakan sungguh-sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian itu haji, maka hajilah. Ada orang yang tanya, ya Rasul, apakah haji itu setiap tahun? Nabi diam. Nabi diam. Fasakata hatta qala talatan. Nabi diam. Orang itu tetap tanya lagi, ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu? Rasulullah kemudian mengatakan, faqala Rasulullah SAW, lau qultu na'am lawajabat. Andai kata saya mengatakan iya, maka haji itu akan wajib setiap tahun. Loh ini loh Pak,
Sebenarnya Rasulullah itu menyuruh kita itu gak kakean takon, gak kakean komentar. Filosofi ini maling itu ora tau kakean ngomong, tapi hasilnya ya akeh. Berkenaan dengan masalah syariat itu hanya ada kata-kata sami'na wa ata'na. Ayatnya masih ingat jenengan ya? Innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, supaya mereka itu berhukum, ya, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dan ketika ada perselisihan tentang masalah apapun di dalam bidang agama, Allah hanya mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul. Maka apabila kalian itu berselisih di dalam segala hal, dalam sesuatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Cuman itu saja kan. Kita yang bikin ribet itu kan kita sendiri. Ya wis, Rasul nglakoni apa ndak, ya wis gak usah. Rasulullah tidak mencontohkan, ya wis gak usah dilakoni. Gitu aja kan beres itu. Kita ini yang kadang-kala tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan kita ini. Padahal sesuatu yang sebenarnya datang dari Nabi belum kita lakukan semua. Tapi kenapa kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasul? Kenapa kita gawe-gawe dewi kan? Dulu pernah kita bahas itu. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru yang itu tidak ada dalam ajaran kami fawaradun, maka dia itu tertolak. Dan Rasulullah juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran Islam kami, maka fawaradun, maka itu juga tertolak. Loh, itu simpel. Jadi manahitukum anhu dan ibu, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan, ya tinggalkan sudah. Beres kan? Banyak contoh-contohnya. Dulu sudah saya bilang bahwa yang halal itu jelas, ya, bahwa yang halal itu jelas. Di hadis nomor berapa dulu itu? Bahwa yang namanya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini hadis yang tadi saya baca, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun tadi. Yang haram itu juga jelas. Ya, di tengah-tengah di antara halal dan haram itu namanya mustabihat. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, di tengah-tengahnya namanya mustabihat, syubhat. Dan dulu sudah saya jelaskan, haram dalam Al-Quran, haram di dalam sunnah, haram di dalam kaidah-kaidah fikih dan seterusnya kemarin dulu. Ya mudah-mudahan masih ingat. Lek gak ingat ya bemeneh. Lek gak ingat ya bemeneh. Wong sing nyatet turun karuan eling apa maneh sing gak nyatet. Wong sing perhatian naik turun karuan eling apa maneh sing senden sembojo ngambil merem-merem. Kira-kira kok metu kok masjid iso ora eling blas. Nah, makanya kadang-kala itu lek pakai slide seperti ini ada kelebihan dan kekurangan. Ya, kekurangannya itu jamaah nggak ngelihat ke ustadznya, delok ke slide terus itu. Ya, baik Ustaz Popo wis. 50-50, jenengan yang delok kono yang delok aku gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan begini. Pak, kita itu pingin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Kita itu memang betul-betul secara mutlak pingin meninggalkan sesuatu yang haram. Tetapi ada sesuatu uzur syar'i yang memang betul-betul tidak bisa ditinggal. Contoh, Rasul itu sudah menyampaikan bahwa namanya babi itu ya haram, diperkuat oleh Al-Quran. Ya, innallaha harrama 'alaikumul maitata
wadama walahmal khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi faman iturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Kan itu ayatnya begitu. Kita kemudian akhirnya di suatu tempat lek gak mangan mati, lek mangan mung ono babi. Akhirnya kita memakan babi. Kalau seperti itu masih dalam ranah-ranah famaniturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Itu yang namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi kita sekuat tenaga untuk menjauhi sesuatu yang haram itu. Leka oleh ya wis. Nah, kadangkala nuwun sewu, kita ini terbentur oleh keadaan yang di masyarakat. Terbentur keadaan di masyarakat. Seringkali kita ini kemudian lebih ridho kepada manusia, ya, daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dilakukan di masyarakat itu gak benar. Ya, padahal di masyarakat itu menjurus kepada kesyirikan. Tapi karena kita takut di ilokne, kita takut dikucilkan, kita takut diarani apa meneh Pak? Ditakut diarani Wahabi, takut ditarani radikal. Akhirnya kita ini kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disinilah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu juga mengatakan, inna min du'fil yaqini antardo annasa bisukhtillah. Sesungguhnya di antara lemahnya iman orang itu, lemahnya keyakinan itu adalah antardo annas. Ketika engkau memilih ridhonya manusia bisukhtillahi, daripada murkanya Allah. Jenengan milih diridhoi Allah tapi disenangi uang, atau milih disenangi uang tapi digedingi karo Gusti Allah? Halo, milih sing ndi? Milih yang pertama tenanan. Lek kalau jenengan milih yang pertama, siap-siap jenengan di masyarakat itu ya dielokni, dirasani, dietrek-etrek, ya harus. Dan itulah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bada'al islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a tuba lil ghirabah. Islam itu dimulai dari sesuatu yang asing, aneh, dianggap asing. Dan sayaudu ghariban kama bada'a, dan nanti Islam itu akan kembali dianggap aneh, asing. Tuba lil ghirabah, beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Loh, ono wong sing bener-bener menjauhi apa yang dilarang Nabi, ono sing ngrasani, ono sing gedingi. Ya sudah, itu Nabi bilang kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Tapi kalau jenengan nuruti ridhone uang, sehingga sebenarnya Allah itu ndak ridho, wah, itu berarti iman itu masih perlu dipertanyakan. Wong kalau kita dirasani uang ya irung gak hilang itu. Jenengan dirasani uang irungnya hilang dah? Apa kupingnya hilang? Lebih memilih kita itu diridhoi Allah daripada diridhoi manusia. Maka patokannya jelas. Kalau kemudian para ulama mengatakan al-adatu muhkamatun malam yukhalifi syar'a, adat, kebiasaan, budaya itu hukumnya mubah malam yukhalifi syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kemudian ada adat istiadat, ada budaya, ada kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat, jenengan kuat-kuatan
kuat-kuatan, milih tetap ngelakoni adat tersebut tapi Allah itu ridho, atau jenengan melakukan adat tersebut tapi Allah tidak ridho, wis milih sing ndi? Milih sing ndi? Milih sing paling jenengan milih menungsane ridho, Gusti Allah ya ridho. Iya. Tapi yo angel model ngono kuwi. Sing ana yang ada menungsane ridho tapi Allah gak ridho iku akeh. Yang banyak Allah itu gak ridho tapi menungsane ridho. Wes, itu sebagai tanda iman jenengan itu baik atau tidak baik. Maka Rasulullah sudah menyebut apa-apa yang telah aku larang tinggalkan. Yes, gak usah kakek takon. Kalau dalam bahasa ini kan nanti ada konteksnya di bawah itu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Ya, karena maka sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kalian itu ya kathratu masailihim, kakean takon. Tapi begitu takon dijawab gak iso ngelakoni. Kita ini kakean ngeyel, kakean ngecepret tapi lakune zong. Itu wis Nabi bilang iki sing tak larang ini tinggalkan. Maka untuk mengamalkan hadis ini mau tidak mau harus mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah, mana yang tidak diperintah. Harus tahu itu. Caranya bagaimana? Ya ngaji. Zaman sekarang sudah zaman wolak-walik, sing bener, kadang kewalik tadi sing gak bener, sesuatu yang tidak bener kadang diwali-wali tadi sing bener loh. Itu loh saiki. Kalau orang itu tidak paham dengan syariat, hancur sudah. Makanya ngaji. Wong jenengan lek lungguh ning kene lho Mas, jenengan senden turu oleh pahala. Oleh pahala. Ya, nanti bawa bantal juga gak apa-apa. Fatal, Masya Allah. Bu, terpahami nggih Bu? Nggih, suaranya tak banter no Bu, makanya saya gak ngantuk. Lanjut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian bi kelawan ma, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk dilakukan, maka fa'tu minhu, maka lakukan sesuatu itu. Sesuatu yang aku perintahkan itu lakonono mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jenengan kalau menerjemahkan mastata'tum itu jangan salah paham. Loh, lek aku gak mampu berarti aku ya orang nglakoni, lho, orang ngono ceritane. Yang disebut dengan mastata'tum itu harus betul-betul ada sebuah bentuk upaya yang maksimal. Ini sama seperti di dalam Al-Qur'an itu, fattaqullaha mastata'tum. Itu tidak bertentangan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenarnya itu mastata'tum itu ya haqqa tuqatih. Gimana maksudnya gini? Suatu saat itu ada seorang kiai, seorang syekh menerangkan fattaqullaha mastata'tum. Maka santri-santrinya bilang, ya syekh, mastata'tum itu apa? Maka sang syekh ini bilang sama santri-santrinya, wis awakmu melayu ngelilingi lapangan. Wis melayu ngelilingi mubengi lapangan ini melayu. Ada yang 1 kali istirahat, ada 2 kali leren, ada 3 kali leren. Lah akhirnya kemudian yang namanya syekh ini terjun ke lapangan, lari muter di lapangan. Santri-santrinya pun kaget ya. Oh, syekhnya ikut lari, syekhnya ikut lari. 1 kali masih muter lagi, 2 kali gak berhenti, 3 kali gak muter terus sampai 3 kali, 4 kali, sampai syekhnya itu pingsan. Begitu pingsan, setelah siuman ditanya, syekh, jenengan kok bisa lari sampai seperti itu? Syekhnya cuma bilang, saya ini lagi menerangkan kalimat fattaqullaha mastata'tum.
Apa hubungannya Pak? Antara Melayu mubeng sampai semaput dengan mastatoktum itu apa hubungannya? Ya itulah mastatoktum itu yang dilakukan oleh Syekh itu tadi, melayu sampai semaput. Itu artinya kalimat apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian laksanakan sekuat tenaga kalian, sekuat kemampuan kalian, berupaya maksimal mungkin. Kalau Kanjeng Nabi bilang mengatakan bahwa sholat yang paling afdol itu as-sholatu ala waqtiha, maka upayakan betul sholat tepat waktu. Loh gitu loh maksudnya, upayakan betul. Kalau Al-Quran itu mengatakan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila disuruh kepada kalian pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Ya tinggalkan jual beli. Itu mastatoktum. Lah kita ini ndak ya. Kita ini ndak. Goro-goro penggawean, goro-goro golek duit, sholate ilang. Ya Bu. Goro-goro golek duit, golo-golo golek rezeki ning pasar, sholat subuhe ilang. Berangkat nang pasar jam 3 jebret, jam 4 langganane wakeh, wayahe adzan langganan sing akeh, terus dituruti, akhirnya nang pasar sholat subuhe ilang. Sholat maghribe nyedeki isya, sholat subuhe nyedeki syuruk, sholat duhure nyedeki asar, sholat asar nyedeki maghrib. Masya Allah. Padahal Gusti Allah itu kurang apa to saja nih. 24 jam tiap detik nikmatnya Allah itu dikei. Gusti Allah mek njaluk lakonono sholat ping 5 sedina iki lho. Kok ya Allah. Wis salate telat-telat lek njaluk maksa-maksa nang Gusti Allah. Lek gak dikeki pore, iku sing jenenge kurang ajar nang Gusti Allah. Lek utangi akeh, mlebu ning masjid wiritan terus gak metu-metu sampai tasbih pedhot. Begitu utangi lunas, Allah gak dieling blas. Gusti Allah maike tambal butuh tok. Ya Allah, ngono kok kate mlebu surga. Surgane sapa? Yaitu kita itu. Maka simpel sebenarnya di sini kita beragama. Sing dicontone Nabi lakon, dicontohkan Nabi, diperintah Nabi lakonono. Yang tidak dicontohi Nabi, yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu aja beres sudah. Gak usah ribet-ribet, gak usah kakek ngomong, gak usah kakek takon. Nabi ngelakoni, sahabat ngelakoni, ndak ya wis. Tetap kita punya akhlak dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu saja. Tapi kita harus punya prinsip. Clear ya Pak? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, dan maka sesungguhnya telah merusak orang-orang sebelum kalian itu kathratu masailihim, terlalu banyaknya bertanya mereka kepada para nabi. Contohnya sapa? Bani Israel. Bani Israel itu kan Rasulullah Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, kan begitu dah ngomongnya. Wes Gusti Allah itu ngongkon awake kalian itu menyembelih sapi. Lah jenenge Bani Israil ya ora puasi takon, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika fa'lumatum marun. Dijawab sama Nabi Musa, kalau namanya sapinya itu ya gak tua, gak muda, tengah-tengah, awan baina dzalik. Sajane ngono, kalau Bani Israil itu ndak tanya tentang sapi itu, sapi apapun bisa. Tapi karena sudah tanya, maka dijawab tidak tua, tidak muda, susah melakoni. Andai kata dia tidak tanya, jalan gampang. Tapi dia tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Lah kok takon warnane opo? Ya tambahannya jawabannya.
Jawabannya itu safraun faqi'un launuha tasurun nadirin. Warnanya kuning tua, orang yang melihat dia itu jadi suka, tambah wangil. Tapi ya sik takon meneh, tuanya lagi masih samar, ini sapinya gimana? Tambah wangil jawabannya. La dalulun tuhtirul arda wala tasqil hars musallamatul lasyata biha. Loh, lah tambah wangil. Sapinya itu tidak pernah dibuat untuk bekerja. Ya ora tahu gawe brujul, ya tidak ada cacatnya sama sekali. Loh, lah wangil tambahan. Akhirnya ketemu dengan waktu yang sangat susah dan akhirnya disembelih. Loh, dong ya begitu sudah disembelih, sapi itu kemudian sebagian dari sapi itu dipukulkan kepada yang mati itu hidup, bisa ngomong siapa yang membunuh. Bani Israel gak tobat, si tetep duwablek. Lho ngono iku lho, iku jenenge wis atos saat ini. Sama kita ini kadang-kala kakek takon tapi gak iso nglakoni. Loh, jadi wis talah berkenaan dengan masalah syariat, sinau sing tenanan, ngaji yang bener, tahu mana yang bener, tahu mana yang tidak bener, wis dilakoni tanpa harus banyak ngeyel dan bertanya. Itu orang iman yang sesungguhnya. Makanya tadi bilangnya apa? Sami'na wa ata'na. Beda dengan orang Bani Israel itu ucapannya sami'na wa asoina. Ya, kami mendengar dan kami membangkang. Termasuk yang membuat orang-orang terdahulu itu rusak, hancur, binasa itu wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Karena membangkangnya kepada para nabi-nabi mereka. Tiru yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab itu akan melakukan sesuatu. Umar bin Khattab itu akan melakukan sesuatu. Para sahabat itu ngomong, Umar, Nabi Muhammad tidak melakukan itu, Nabi Muhammad itu juga tidak memerintahkan itu. Nabi Muhammad tidak memerintahkan itu, Nabi Muhammad juga tidak mencontohkan itu. Umar bin Khattab langsung berhenti, nggak jadi melakukan. Padahal cuma digitukan. Kita kadangkala mencari-cari dalil untuk melegalkan amalan kita, walaupun amalan kita itu sebenarnya tidak ada contohnya dapat diri Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya tadi wangil. Jalur rezeki ae kudu maca Al-Fatihah ping 1000. Lha iku yo tekan di pirang jam iku ping 1000. Kepingin rezeki lancar ae macane 4444. Teko endi? Padahal janjinya Allah itu jelas. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Meskipun jenengan gak wiritan aneh-aneh, ya apa mana sampai 4.444. Kalau jenengan sudah ngelakoni syariat tenanan, ngelakoni perintah, jauhi larangannya Gusti Allah, menjauhi apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, jangan khawatir, dijamin rezeki wis teko dhewe. Jenengan yakin itu? Lah ngapain juga kemudian kita sampai ngadakno wirid-wirid sing aneh-aneh. Akhirnya ya ora kerja-kerja. Kita buat membaca Al-Fatihah dengan tartil itu berapa menit satu kali? Kalau umpamanya kita buat satu menit, kalau 1000 Fatihah berarti 1000 menit. 1000 menit itu berapa jam? 3 jam, 4 jam, sekitar 5 jam. 5 jam sampai dowe maca ngono kuwi. Padahal itu pun juga tidak ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, dari mana? Apa mana sing maca 4.444 sampai dowe-dowe. Engko dong-donge mari wiritan 4.444 rezeki gak teko, ore.
Oh aku wiritan sampe nikae kok gak teko-teko rezekiku lho, paling ngono kalian. Lah kita itu minta apa maksa nang Gusti Allah to sakjane. Selama ini yang muncul di dalam diri kita memaksa dan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Wong jenenge wong njaluk, dikei gak dikei ya urusane. Kapan dikei ya urusane. Lah apa kok kita mendikte? Wong Nabi Musa itu ketika berdoa di dalam surat Yunus ayat 88-89, Nabi Musa itu baru dikabulkan setelah 40 tahun lamanya doa dikabulkan. Tapi Nabi Musa itu selama 40 tahun itu juga grundel, ya ora pure, awake dhewe lak pure pisan. Itulah pentingnya tauhid itu di situ. Pentingnya tauhid itu situ. Lah memang dalangi iki Gusti Allah kok, dalangi bukan jenengan kok. Nah, itu ya. Jadi kalau berkenaan dengan masalah semacam ini, ndak usah kakean takon dan juga jangan bertentangan, jangan membangkang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, setiap orang Islam itu pasti masuk surga, saya yakin, kecuali orang yang tidak mau. Nabi pernah mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga, illa man abba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat tanya, man ya'ba ya Rasulullah? Yang tidak mau masuk surga iki sinten Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad jawabnya simpel, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat manut sama saya masuk surga. Wa man asoni faqad abah. Barang siapa yang tidak manut sama saya, suka bantah sama saya, suka bangkang sama saya, kata Nabi, faqad abah, berarti sungguh dia tidak mau masuk surga. Sajane mlebu surga itu gampang. Apa? Manut nang sapa? Kanjeng Nabi. Makanya dulu jenengan saya katakan di sini semuanya harus Muhammadiyah. Masih ingat kata-kata itu? Setiap orang Islam itu wajib Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa tuh? Ittiba'u ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikuti Imam Syafi'i ya sebutannya Syafi'iyah. Kalau ngikuti Imam Hanafi sebutannya ya Hanafiyah. Kalau melu Kanjeng Nabi ya sebutannya Muhammadiyah. Maka orang yang mengikuti Muhammad Rasulullah jangan langsung dituduh Wahabi. Nah dia memang pengen melakukan sunnahnya Nabi. Masa sih melakukan sunnahnya Nabi dianggap Wahabi? Piye maksudnya? Ya makanya kita di sini yang punya prinsip mengikuti sunnahnya Nabi ya tetap pakai akhlak. Kalau berbeda dengan orang lain tetap pakai akhlak. Ojo gampang ngelok nih, ojo gampang menjustifikasi, ojo sedih-sedih awakmu neraka, ojo sedih-sedih ngomong awakmu bid'ah, ojo sedih-sedih ngomong awakmu kafir. Gak oleh, jangan. Wis lana amaluna walakum amalukum. Iki yo amalku sesuai sunnahku ngene, iku yo amalmu sesuai kawakmu yo ngono. Ayo podo-podo tuh. Kalian ada yang didiskusikan? Kau ya ika ono. Soalnya wis paham kabeh. Mbok pahami piye? Engko kira-kira lek mulai ditakoni ngajine apa man. Sing dieling sapi. Sapi ini dibeleh karo Bani Israel. Warnane ngene, warnane ngene. Ibu, ada bu? Tidak ada. Saya lanjut. Tadi saya sudah bilang, mengatakan bahwa agama kita itu simpel. Agama kita itu mudah. Lah harus dibel. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa agama kita itu gampang.
tapi yo ojo digampang-gampang nih. Paling bawah itu ada kalimat di situ, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah itu tidak akan menjadikan atas kalian itu fid dini, di dalam agama itu, min haraj, dari kesulitan ke kesulitan. Yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul. Nah, itu baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.